Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai analisis dan perancangan sistem informasi penyewaan kos online. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Anggun Kurniawan, kemudian ada Bella Rizkia Amanda, Hani Karolin, Juan Rikuelmen Bancin, Luki Landara, dan Raditya Suwardi Tanjung. Oke, langsung saja ke latar belakang. Dengan menggunakan media internet, suatu penyewaan kamar kos seperti sistem penyewaan kamar kos dapat dilakukan dengan mudah, karena seringkali pencari kos kesulitan dalam mencari informasi tempat kos yang menyebabkan harus melakukan survei langsung ke lokasi untuk mendapatkan informasi tentang kamar kos seperti ketersediaan kamar kos, harga kamar kos, fasilitas kamar kos, dan melakukan pemesanan secara langsung. Oleh karena itu, kami menyusun tulisan ini mengenai sistem penyewaan kamar kos dengan memanfaatkan media internet dan teknologi yang ada pada saat ini. Diharapkan dengan sistem ini dapat memenuhi kebutuhan pencari kos dalam mencari kos dengan lebih efisien, mudah dijangkau, transparan, akurat, dan efektif. Untuk ruang lingkup sendiri, penulis membuat batasan dalam tulisan ini, yaitu perancangan sistem informasi penyewaan kos berbasis web ini berfokus pada pelayanan informasi. Aplikasi yang dirancang hanya sebatas penyewaan kos. Analisis dan perancangan sistem informasi ini tidak membahas mengenai sistem keamanan komputer dan jaringan yang terdapat di dalam aplikasi. Untuk identifikasi masalah, pengelolaan sistem informasi penyewaan kos masih melakukan secara manual, yaitu pencari kos harus survei langsung ke lokasi untuk mendapatkan informasi tentang kamar kos seperti ketersediaan kamar kos dan yang lainnya seperti yang saya telah sebutkan di latar belakang. Nah, dengan hal inilah menjadikan prosesnya memakan waktu yang cukup lama dan terjadi redundansi data. Untuk rumusan masalah yaitu bagaimana membuat sistem informasi penyewaan kos menjadi lebih baik dan efisien. Tujuannya mengembangkan sistem informasi penyewaan kos menjadi lebih efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan pencari kos dan pemilik kos. Untuk manfaat sendiri bagi pencari kos untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan informasi mengenai kamar kos yang tersedia, kemudian untuk pemilik kos dapat memudahkan dan mempercepat proses pelayanan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Luki Landara. Untuk Kak Luki, dipersilakan. Baik, latar belakang organisasi. Profil organisasi OIKOS adalah sebuah kosan yang berada di Indralaya, tepatnya dan begitu dekat dengan kampus utama Universitas Sriwijaya, Indralaya. Kosan yang bertingkat 2 yang mempunyai kamar yang luas dengan fasilitas steam dan kursi, TV, dan lemari, dan non-fasilitas. Kos ini juga mempunyai master standar bedroom. WC di dalam area atau pembeli yang luas, open gazebo, ruang serbaguna, wifi, service area, kantin, dan laundry. OIKOS berada tepat di belakang rumah makan sederhana. Ini akan langsung menghadap ke taman, dandang buatan, sarana olahraga, dan musola. Tempatnya yang nyaman, tenang, dan bersih adalah tempat yang tepat untuk mengistirahatkan diri, melepaskan penat setelah melakukan berbagai aktivitas seperti kuliah misalnya. Struktur organisasi OIKOS. Pemilik kos Devon Prayustyo Rivangga, admin, programmer, database administrator, website administrator, customer service, teller. Untuk bagannya, yang pertama ada pemilik kos, di bawah pemilik kos ada programmer sama database administrator, serta di bawah database administrator ada website administrator, customer service, dan teller. Tentang dirinya sendiri, yang pertama untuk tugas dan tanggung jawab pemilik yaitu bertanggung jawab dalam memajukan usaha, tanggung jawab dalam kenyamanan klien, menentukan anggaran dan perbaikan, melakukan pengecekan website,
mencari tahu kebutuhan klien dan membahas hal apa yang harus dikembangkan bersama karyawan, menerima laporan transaksi keuangan. Untuk tugas dan tanggung jawab programmer, 1. Membuat program website, 2. Mengontrol sistem operasi, 3. Mengecek kesalahan bahasa pemrograman, 4. Menguji program yang sudah dibuat. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab database administrator. Yang pertama bertanggung jawab dalam keamanan penyimpanan data. Kedua, memberitahu end user jika ada perubahan dalam database dan memberitahu cara untuk memanfaatkan sistem. 3. Membuat user akun baru dan perizinan. 4. Mengoptimalkan sistem database dengan cara menginstal pembaruan secara teratur. 5. Membuat backup data dan membahas, menganalisa atau merancang pengembangan baru bersama programmer dan database administrator. 2. Melakukan update dan revisi pada konten dan halaman web atau link pada waktu yang tepat. 3. Menentukan sumber dari halaman web atau masalah server dan mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah tersebut. 4. Memonitor sistem untuk gangguan dan melakukan tindakan untuk meningkatkan keamanan sistem web. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab customer service. 1. Mampu menjaga hubungan baik dengan klien. 2. Melayani pelanggan melalui telepon atau chat sebagai komunikator. 3. Mengetahui segala informasi tentang perusahaan. 4. Mampu meyakinkan klien. 5. Melayani proses pendaftaran klien. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab teller. 1. Melayani dan memproses transaksi klien. 2. Cek identitas klien yang akan melakukan transaksi. 3. Memasukkan data transaksi pada sistem. 4. Melaporkan setiap transaksi kepada pemilik. Baiklah, bab 3, analisa permasalahan. Domain permasalahan. 1. Data. Kosan pada umumnya masih banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan yang sesuai dengan dirinya, sehingga harusnya menyebabkan survei langsung ke lokasinya untuk melihat sekitaran kos, fasilitas di dalam kamar, dan lain-lain. 2. Proses. Dalam proses ini, penyewa kos akan melakukan pembokingan dan sistem akan melakukan pendataan. Dalam kosan ini, penyewa diperbolehkan untuk membayar uang. Diperbolehkan untuk membayar uang muka terlebih dahulu minimal 50% sebelum ditempati. Yang ketiga, ada interface. Jika pencarian kos dijalankan secara online melalui web, maka pemesan diharapkan bersabar untuk menunggu respon atau konfirmasi dari admin. Sama seperti kosan pada umumnya, sistem ini juga memiliki admin atau ibu kos yang dapat membantu nantinya. Berikut ada analisis permasalahan dalam dan peluang. Ada layanan lingkungan, layanan yang pertama ada mengirim alamat email, nomor handphone sebagai bukti pengenalan, melakukan transaksi dan mengirim bukti langsung kepada admin. Untuk lingkungan, kesulitan untuk mencari lokasi kos yang sesuai dengan kenyamanan. Ada kebersihan tempat kos yang kurang nyaman. Dan biaya, fasilitas, dan harga yang tidak sesuai dengan isi kos. Untuk orang tidak memiliki waktu untuk survei halaman kos, dan jalan untuk menuju kos sangat buruk dan butuh. Dan yang terakhir ada kurang efektifnya sistem penyewaan kos saat ini. Next. Analisis proses bisnis. Penyewa yang ingin memesan kos akan berkunjung ke website dan memilih kamar yang akan ia tempati. Setelah penyewa memutuskan, ia akan membooking kamar yang ia pilih, fasilitas kamar yang akan diproses, dan menunggu pembayaran selanjutnya.
Setelah penyewa melakukan pembayaran, Bapak kos akan menyiapkan pesanan fasilitas dan kamar yang dipesan sesuai pilihan. Berikut ada cost effect analysis dan sistem improvement objective. Pertama ada cost and effect analysis. Untuk problem or opportunity, yang pertama ada akurasi dalam pendataan pemesanan kamar kos. Cost and effect-nya, satu, pencatatan dilakukan secara manual oleh admin atau pemilik kos pada setiap pemesanan atau penyewa yang datang memesan kamar. Yang kedua, pendataan pada kolom yang ada di web. Setelah itu, admin akan mengkonfirmasi pemesanan kamar dan fasilitas tersebut kepada penyewa kamar. Ketiga, ada fasilitas kamar yang dipesan telah siap. Admin akan langsung pesan kamar kos yang sudah dipesan oleh penyewa. Dan penyewa bisa langsung mengecek apakah sudah sesuai dengan pesanan. Yang keempat, ada sistem yang digunakan memerlukan tenaga kerja yang ekstra. Untuk objektifnya, yang pertama ada meningkatkan dalam pendataan pemesanan atau penyewa kamar. Kedua, ada peningkatan reliability dan keamanan data dengan penyimpanan dalam suatu database dan sistem backup data. Relasi faktor human error yang dapat terjadi saat entry data. Yang keempat, mengurangi jumlah penggunaan data berbentuk hard copy, laporan atau kertas formulir dengan paperless. Untuk bagian constraints, yang pertama ada sistem baru yang dikembangkan harus tetap sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kedua, pengembangan sistem yang baru harus tetap memudahkan pengguna sehingga para pengguna sistem tidak membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi dengan sistem yang baru. Ketiga, ada pengembangan sistem yang baru harus mempertimbangkan mengenai variasi kemampuan yang dimiliki oleh para pengguna sistem dalam menggunakan komputer. Oke, selanjutnya analisa kebutuhan. Yang pertama ada functional requirement, kebutuhan fungsional yang harus ada dalam sistem yang akan dibuat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem mampu menampilkan detail cost. Kedua, sistem mampu melihat data booking, konfirmasi transfer, dan melanjutkan pengiriman uang sewa ke pemilik kos, dan informasi pemesanan yang sudah berhasil. Yang ketiga, sistem mampu melihat dan menyimpan data-data penyewa kos. Yang keempat, sistem mampu mengelola data penyewa kos dengan mudah dan cepat. Yang kelima, sistem mampu melakukan proses pembuatan laporan. Yang kedua adalah non-functional requirement. Kebutuhan non-fungsional yang harus ada dalam sistem yang akan dibuat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, performance. Sistem dapat menyelesaikan permasalahan lebih cepat dari sistem sebelumnya, sehingga dapat melakukan efisiensi waktu dan sumber daya, dan pelanggan yang akan dilayani menjadi lebih banyak. Yang kedua, information. Data yang ada harus akurat, konsisten, dan saling terintegrasi atau saling terhubung. Yang ketiga, control. Memastikan data yang tersimpan aman dan dapat membuat backup data dengan cepat. Yang keempat, efficiency, yaitu mengurangi waktu yang diperlukan untuk mencatat dan mendata penyewaan kos. Yang kelima, service, memberikan data yang lengkap dan akurat kepada user, menghemat waktu dan user friendly. Ini berikutnya adalah jenis analisis non-fungsional dan penjelasannya. Yang pertama, performance atau kinerja. Komponen ini hal yang sangat harus diperhatikan dalam pembuatan sistem sewa kos. Antara lain, sistem tersebut harus mampu mengerjakan semua perintah yang dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua adalah information. Pada komponen ini, hal yang harus diperhatikan adalah dalam proses penyajian informasi yang diperlukan, sistem haruslah handal dalam menanganinya, misalnya informasi terkini tentang jenis kamar dan fasilitas yang tersedia pada saat itu, serta proses pemesanan kos. Yang kedua adalah keakuratan dalam menyimpan data pun sangatlah penting, seperti detail kos hingga calon penyewa
tidak akan bingung mengenai keterangan kos tersebut. Yang selanjutnya, sistem mempunyai kemampuan update data yang cepat, sehingga apabila ada pembaruan yang ingin dilakukan seperti kamar yang terisi dan yang masih tersedia dapat dilaksanakan dengan mudah dan efisien. Selanjutnya adalah ekonomik. Pada komponen ini hal yang diperhatikan merupakan tentang biaya, seperti dengan adanya sistem informasi sewa kos, maka akan mengurangi biaya pengeluaran alat tulis seperti nota, kertas, type X, pena, dan lain-lain. Yang kedua, keuntungan tersendiri merupakan suatu evaluasi apakah dalam penggunaan sistem tersebut mampu memberikan keuntungan bagi kos, serta dana yang dikeluarkan selama penggunaan sistem berlangsung pun lebih minim dari sebelumnya. Selanjutnya adalah kontrol atau keamanan. Sistem tersebut harus disertai dengan pengendalian yang baik untuk memastikan data-data yang ada aman dari pihak luar. Selanjutnya ada efisiensi. Sistem informasi yang digunakan akan membantu kinerja admin sewa kos agar lebih mudah dan efisien. Untuk admin dalam melakukan pendataan pemesanan kamar akan dipermudah dengan adanya sistem tersebut. Kemudian memungkinkan proses update data menjadi lebih cepat dan mengurangi penggunaan waktu dalam proses pengolahan data. Selanjutnya adalah servis atau pelayanan. Pelayanan yang diterima oleh konsumen dengan adanya sistem ini dapat melakukan pemesanan tanpa harus datang ke lokasi kos, memberikan data terkini yang bersifat akurat dan lengkap. Sistem dirancang bersifat user-friendly agar calon penyewa dapat dengan mudah menggunakan sistem. Oke, selanjutnya adalah BPMN. Untuk pertama, bagi pencari kos dapat membuka website, kemudian mencari informasi kamar, kemudian sistem akan menampilkan informasi kamar dan pencari kos bisa langsung memilih kamar. Jika kemudian akan melakukan konfirmasi pemilihan kamar. Jika tidak sesuai, maka dapat memilih kamar kembali. Jika sesuai, pencari kos dapat memesan kamar, kemudian mengisi data pemesanan, konfirmasi data dan kamar pemesanan, yang kemudian data tersebut akan masuk ke data kamar pemesanan yang kemudian diupdate ke dalam database kamar. Selanjutnya adalah membayar DP, yaitu data pembayaran yang akan dimasukkan dalam database pemesanan. Untuk pemilik kos dapat membuka website, kemudian login sebagai admin, kemudian mengkonfirmasi pembayaran dan data pembeli yang ada dalam data pemesanan yang sudah diisi oleh pencari kos sebelumnya, kemudian selesai. Untuk data flow diagram, pertama ada diagram konteks atau DFD level 0, yaitu yang menggambarkan sistem yang sedang berjalan secara keseluruhan awal dan akhir dari data yang masuk dan keluar pada sistem tersebut. Untuk DFD level 0 ini, admin login ke dalam sistem yang kemudian admin akan melakukan dalam manajemen pemesanan dan manajemen pemilik kos. Untuk penyewa pertama yaitu login ke dalam sistem, kemudian penyewa dapat mencari mengenai informasi kamar yang tersedia, fasilitas, harga, dan booking. Setelah itu sistem akan memproses sesuai permintaan penyewa seperti informasi kamar, konfirmasi pemesanan, konfirmasi pendaftaran, dan harga yang harus dibayar. Selanjutnya untuk pemilik, pertama itu bisa login terlebih dahulu ke dalam sistem, kemudian pemilik dapat melakukan manajemen pemesanan kos dan mengubah atau menambahkan data informasi kos. Sistem juga dapat memberikan informasi penyewa dan memberikan laporan kamar yang telah disewa kepada pemilik. Selanjutnya untuk DFD level 1 sendiri, untuk proses 1 yaitu daftar. Penyewa dapat melakukan data pendaftaran, kemudian sistem akan mengkonfirmasi pendaftaran tersebut. Selanjutnya pendaftaran tersebut masuk ke dalam database penyewa, kemudian sebagai outputnya yaitu ID login penyewa yang nantinya akan untuk login penyewa. Kemudian yaitu klik dapat melakukan pendaftaran juga di proses 1 ini, kemudian sistem akan mengkonfirmasi pendaftaran. Selanjutnya adalah proses login. Penyewa dapat
login dengan ID login yang telah diberikan sebelumnya. Selanjutnya, admin juga dapat login di sini. Kemudian pemilik juga dapat login ke dalam sistem ini. Untuk proses ketiga yaitu manajemen pemilik kos. Dalam manajemen pemilik kos ini dari admin memasukkan data manajemen pemilik ke dalam manajemen pemilik kos, kemudian outputnya yaitu konfirmasi data manajemen pemilik. Selanjutnya ada manajemen penyewa. Dari database yang terdapat dalam penyewa di sini dimasukkan ke dalam proses manajemen penyewa. Kemudian sistem akan mengkonfirmasi data manajemen penyewa kepada admin. Selanjutnya admin memasukkan data manajemen penyewa ke dalam proses keempat ini. Selanjutnya adalah proses 5, yaitu data cost, yaitu mengolah data cost. Yang data cost dimasukkan ke dalam database cost, kemudian data cost tersebut masuk ke dalam proses penyewaan cost. Kemudian dari data cost tadi sistem akan mengkonfirmasi data cost kepada pemilik, yang kemudian pemilik akan mengupdate data cost ini. Selanjutnya adalah proses penyewaan cost. Dalam proses penyewaan cost ini, data cost yang dalam database cost tadi dimasukkan ke dalam data sewa cost. Dalam database menyewa. Kemudian data sewa cost tadi masuk dalam ke proses 7 yaitu manajemen penyewaan. Dalam manajemen penyewaan ini, data manajemen pemesanan akan masuk kepada pemilik. Kemudian pemilik akan mengkonfirmasi data manajemen pemesanan. Selanjutnya ada DFD level 2 yaitu pada proses ke-6. Saat melihat cost, informasi data cost dalam database cost diberikan ke penyewa dengan syarat penyewa telah login terlebih dahulu dengan ID penyewa. Jika penyewa tertarik, penyewa dapat menyewa kos dengan memberikan ID penyewa yang kemudian nanti dimasukkan ke dalam database penyewa. Jika berhasil, sistem akan mengkonfirmasi mengkonfirmasi kepada penyewa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hani. Ini kami ada membuat beberapa entitas, yaitu entitas penyewa, entitas login, pemilik, kos, dan sewa. Yang pertama itu penyewa melakukan akses login dalam entitas login ini terdapat ID login yang merupakan primary key, password, email, dan akun. Kemudian dalam entitas penyewa ini ada beberapa atribut yaitu ID penyewa sebagai primary key, nama penyewa, nomor HP, gender, dan ID login. Kemudian penyewa ini antara login dan penyewa ini memiliki hubungan one to one. Selanjutnya penyewa melakukan booking sewa kamar kos. Dalam penyewa dan booking sewa kamar kos ini memiliki hubungan many to many, sehingga harus dibuat entitas baru lagi yaitu entitas booking. Dalam entitas booking ini ada 3 atribut. Yang pertama ada ID booking sebagai primary key dan ada ID penyewa juga ID sewa. Dalam ID sewa ini terdapat 4 atribut. Yang pertama ada ID sewa sebagai primary key, ID penyewa, ID pemilik, dan ID kamar. Setelah penyewa melakukan booking sewa, selanjutnya melakukan penyewaan kos. Dalam penyewaan kos. Nah, antara sewa dan kos ini memiliki hubungan many to many sehingga harus dibuat entitas baru yaitu penyewaan kos. Dalam penyewaan kos ini terdapat 3 atribut. Yang pertama ada ID penyewaan sebagai primary key, kemudian ID sewa dan ID kamar. Nah, selanjutnya kos kemudian melakukan penyewaan kos. Dalam penyewaan kos ini ada 7 atribut yaitu ID kamar sebagai primary key, kemudian ada alamat, status kamar,
tipe kamar, gambar, harga, dan fasilitas. Nah, sedangkan untuk pemilik kos ini melakukan akses login terlebih dahulu. Loginnya itu sama seperti penyewa, ada ID login, password, email, sama akun. Nah, dalam entitas pemilik ini terdapat 3 atribut. Yang pertama ada ID pemilik sebagai primary key, kemudian nama pemilik, nomor telepon, ID login, dan gender. Pemilik ini memiliki kamar kos. Kamar kos ini terdiri dari 7 atribut: ID kamar, alamat, status kamar, tipe kamar, gambar, harga, dan fasilitas. Antara pemilik dan kos ini memiliki hubungan one to many. Berikutnya ada kamus data. Kamus data sendiri adalah suatu penjelasan tertulis tentang suatu data yang berada di dalam database atau suatu daftar dan data elemen yang terorganisir dan definisi yang tetap dan sesuai dengan sistem, sehingga user dan analisis sistem mempunyai pengertian yang sama tentang input, output, dan komponen data store. Kamus data level 0. Nama arus datanya adalah penyewa. Bentuknya dokumen, data arusnya sistem informasi penyewaan kos, penjelasannya penyewa melakukan registrasi terlebih dahulu, periode setiap kali ada pemesanan kos. Untuk volumenya kosong, struktur data penyewa yang menginput data terdiri dari item, nama, email, tanggal lahir, dan status. Kamus data berikutnya, nama arus datanya pemilik, aliasnya kosong, bentuknya dokumen, data arusnya admin, penjelasannya pemilik, manajemen pemesanan kos, periode setiap kali ada pemesanan kos. Untuk volumenya kosong, struktur data pemilik terdiri dari item, data kos, dan data penyewa. Berikutnya ada nama arus data registrasi. Bentuknya dokumen, data arus, sistem informasi penyewaan kos. Penjelasannya, penyewa melakukan registrasi akun terlebih dahulu. Periode setiap kali ada pemesanan kos. Untuk volumenya kosong, struktur datanya, nama, email, dan tanggal lahir. Berikut kamus data level 1. Nama arus datanya data sewa kos. Bentuknya dokumen, data arus, proses 1. Bentuk arusnya pengumpulan data penyewa. Penjelasan data sewa kos yang telah dikumpulkan. Untuk periode setiap kali ada pemesanan kos. Struktur data sendiri ialah ID login penyewa, ID login pemilik, ID login admin. Berikutnya ada penyewa, bentuknya dokumen, data arus, pengumpulan data penyewa. Penjelasannya, penyewa mengumpulkan data diri. Untuk periode setiap kali ada pemesanan kos. Struktur datanya hanya ID login penyewa. Kamus data level 2 yaitu nama arus data kos, bentuk dokumen, data arus, melihat data kos. Penjelasannya penyewa melihat data kos. Untuk periodenya setiap kali terjadi pemesanan kos. Struktur datanya, data penyewa terdiri dari item, ID login penyewa. Berikut ada nama kamus data. Nama arus datanya ialah penyewa, bentuknya dokumen, data arusnya data menyewa kos, penjelasannya penyewa menyewa kos. Periodenya setiap kali terjadi pemesanan kos. Untuk struktur datanya ialah ID login penyewa. Lanjut Bella. Selanjutnya basis data dengan MySQL. SQL merupakan sebuah bahasa permintaan database yang terstruktur yang dibuat sebagai bahasa yang dapat merelasikan beberapa tabel dalam database. Untuk SQL ini dibagi menjadi beberapa bentuk query. Yang pertama itu DDL atau Data Definition Language yang digunakan untuk mendefinisikan data pada sebuah database. Query yang dimiliki yaitu create, drop, dan alter. Selanjutnya,
DML, data manipulasi language. Lanjut Bun. Atas. Itu yang digunakan apabila DDL telah terjadi, sehingga fungsi dari query DML ini untuk melakukan manipulasi data. Query yang dimiliki yaitu insert, update, dan delete. Next. Untuk struktur database sistem informasi sewa kos dapat dilihat terdiri dari 7 tabel. Yang pertama itu ada tabel booking, tabel kos, tabel login, tabel pemilik, penyewa, penyewaan kos, dan tabel sewa. Untuk struktur tabel master itu, yang pertama ada tabel pemilik. Pada tabel pemilik ini terdapat 5 atribut atau kolom, di mana ID pemilik sebagai primary key, kalau ada nama pemilik, nomor telepon, ID login sebagai foreign key, dan gender. Next. Selanjutnya ada tabel penyewa. Di tabel penyewa ini terdiri dari 5 atribut. Yang pertama ada ID penyewa sebagai primary key, ada nama penyewa, nomor HP, gender, dan ID login juga sebagai foreign key. Next. Selanjutnya tabel login. Pada tabel login terdapat 4 atribut atau kolom dengan atribut pertama itu ada ID login sebagai primary key, selanjutnya ada kolom password, kolom email, dan kolom akun. Next. Tabel cost. Di tabel cost ini terdapat 7 atribut. ID kamar sebagai primary key, tipe kamar, gambar di sini menggunakan tipe data blob karena pada database ini akan digunakan untuk menyimpan data biner yang dapat menampung gambar pada gambar kamar kos. Selanjutnya itu ada kolom alamat, status kamar, fasilitas, dan harga. Next. Untuk struktur tabel transaksi, yang pertama itu ada tabel penyewaan kos, terdiri dari atribut ID penyewa sebagai primary key, ID sewa merupakan foreign key, dan ID kamar juga merupakan foreign key. Terakhir itu ada tabel sewa. Tabel sewa terdiri dari 4 atribut. ID sewa sebagai primary key-nya, ID penyewa sebagai foreign key, ID pemilik sebagai foreign key, dan ID kamar juga sebagai foreign key. Next. Untuk desain database sistem informasi sewa kos dapat dilihat di sini untuk relasi-relasi dari tabel-tabel yang sudah dibuat. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya penutup akan dijelaskan oleh Lucky Nandara. Kepada Kak Lucky, dipersilakan. Oke, untuk penutup. Yang pertama, kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan OI Kos bisa lebih efektif dan efisien jika dikembangkan menjadi aplikasi online, karena klien bisa lebih cepat dan mudah dalam mengakses informasi serta pendaftaran dalam kosan ini. Dengan begitu, klien tidak perlu lagi datang ke lokasi pada saat proses pendaftaran dan transaksi. Di samping itu, petugas OI Kos yang melayani akan bisa lebih mudah dalam mengurus pelayanan karena tidak banyak menghabiskan waktu, bisa dilakukan secara online. Dan juga data yang disimpan dalam bentuk soft copy yang memungkinkan lebih aman dan mudah diakses.
Selanjutnya untuk saran, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan untuk pengembangan lebih lanjut dari aplikasi OIKOS ini. Di antaranya, yang pertama, sebaiknya penelitian ini dapat diterapkan sebagai aplikasi yang benar-benar bisa digunakan dalam hampir seluruh kegiatan dalam mengurus OIKOS. 2, tampilan website dibuat lebih menarik, nyaman dipandang, dan mudah dipahami. 3, tampilan website dibuat tampak lebih friendly supaya para pengguna betah dalam menggunakan aplikasi ini. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.